Pagi hari ini kita akan mendapatkan nasihat dan tausiah dari orang tua kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Oleh karena itu sebaiknya mari kita simak saja apa yang disampaikan oleh ulama kita. Alhamdulillah alladzi wahhadal ummah bi millatil islam samhah wa arsyadahum bi ayatil qur'anil muqarrarah wa bi jilyanil hawadithil mutakarrirah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara mengenai hijrah, kita bisa memaknai dalam 4 pengertian. Yang pertama, secara bahasa, hijrah itu artinya berpindah dari fi'il madhi atau akar kata hajaro, yang artinya kita pergi meninggalkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi kalau seperti saya ini bisa disebut hijrah dalam pengertian dari Jawa Tengah tinggal di Tangerang Selatan, itu saya adalah orang yang berhijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara fisik, atau mungkin kalau dalam konteks pemerintahan Pak Wali Kota mungkin secara administratif begitu. Yang kedua adalah hijrah dalam pengertian spiritual, di mana kita ini berpindah meninggalkan hal-hal yang tidak baik kepada perbuatan yang semakin baik. Karena itu tadi saya membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, disebutkan orang muslim yang sejati adalah mereka yang menyelamatkan muslim yang lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Jadi orang muslim ini harus saling menyelamatkan satu dengan yang lainnya, bukan menjerumuskan satu dari yang lainnya. Kita membantu saudara-saudara kita, tadi ada program bagus namanya Siaga. Itu adalah program di mana kita saling menjaga supaya tidak keliru, tidak salah, dan supaya kita senantiasa berada pada jalan yang benar. Karena itu maka kita berusaha untuk saling menjaga. Jangan sampai saudara kita ini salah langkah, jangan sampai saudara kita ini keliru dari dia berbuat dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dan juga dari pernyataan-pernyataannya. Kalau kita ini membiarkan saudara kita ini berbuat salah, itu berarti bukan muslim yang sejati. Sehingga ini sangat penting sekarang ini, di mana lebih banyak orang itu menyalahkan daripada mensolahkan. Jadi ada yang menarik itu. Saya nggak tahu kenapa kok solah itu kan artinya baik ya, tapi kalau di sini solah jadinya salah. Karena itu makin kita mensolahkan, itu artinya kita menjadikan saudara kita ini menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Kita saling mengingatkan, tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Nah, orang yang berhijrah wal muhajir adalah man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, itulah sesungguhnya makna hijrah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga sekarang kan ada gerakan-gerakan sosial di kalangan umat Islam itu yang menyebut dirinya sebagai kelompok hijrah, yang sebelumnya mungkin kehidupannya jauh dari tuntunan agama, kemudian dia berhijrah menjadi orang yang sangat taat menjalankan ajaran agamanya. Nah, yang ketiga adalah hijrah dalam pengertian historis, dalam pengertian sejarah, yang kalau kita mengikuti sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad itu, beliau hijrah 3 kali dalam rangka memperjuangkan Islam.
dalam rangka berdakwah untuk melaksanakan tugas mengemban misi risalah Islamiyah. Karena tekanan yang luar biasa dari orang-orang kafir pada waktu itu, beliau hijrah dari Makkah ke Habasyah. Sekarang namanya Ethiopia, dulu namanya Habasyah. Sekitar bulan Desember yang lalu saya ke Ethiopia, ketemu dengan komunitas muslim di sana. Mereka mengatakan, nahnu minal Habasy, kami ini orang-orang Habasyah, bukan orang Ethiopia. Karena Ethiopia itu sudah dari bahasa Latin yang digunakan untuk menyebut komunitas Habasyah ini. Dan mereka mengatakan kami ini adalah komunitas muslim kedua setelah Mekah. Karena setelah Islam itu dibawa Rasulullah di Mekah, para sahabat itu hijrah ke Habasyah. Walaupun dalam sejarahnya memang yang menyerang Ka'bah juga raja dari Habasyah juga kan. Yang dengan pasukan gajah itu juga raja Habasyah. Jadi kalau kita lihat peta, bayangan saya Ethiopia itu jauh sekali. Ternyata kalau kita lihat peta itu tidak begitu jauh, karena kalau kita lihat Saudi Arabia, kemudian bagian selatan itu Yaman, kemudian ada selat kecil yang kemudian di sana sebuah negara namanya Djibouti, kemudian di bawahnya Djibouti itulah Ethiopia, sebuah negara yang tidak punya pantai, tidak punya laut, sehingga disebut sebagai landlocked, atau negara yang memang semuanya itu daratan, nggak ada laut, nggak ada pantai. Jadi untuk sampai keluar tuh dia lewat sebuah negara kecil namanya Djibouti yang penduduknya hanya 1 juta, lebih sedikit dari penduduk Tangerang Selatan saya kira. Tangsel berapa Pak Wali? 1,4, jadi sudah bisa jadi negara sebenarnya Tangerang Selatan. Jadi negara Tangerang Selatan gitu. Apalagi kalau kita ke Eropa ya Bapak sekalian ya. Kalau kita ke Eropa itu kan dari Pamulang ke Serpong ini sudah lewat berapa negara itu. Ya, tapi di sini lebih banyak penduduknya daripada Djibouti. Negara yang hidupnya dari menyewakan pelabuhan itu saja. Jadi itu negara jasa yang hidupnya dari menyewakan pelabuhan. Luar biasa itu. Nah, Djibouti mayoritas Muslim. Kalau Ethiopia mayoritas itu Kristen Ortodok. Kristen Ortodok itu menarik karena suatu saat saya sedang bincang-bincang di sebuah forum dialog antar agama begitu. Mereka mengkritik saya. Anda itu orang Islam kenapa sih tidak rukun? Perbedaan di antara kalian itu kan hanya soal khilafiyah saja. Qurannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama. Kami ini punya masalah yang sangat serius, yang lebih berat dari Anda saja kami bisa rukun. Terus saya tanya, apa masalah Anda? Kami ini belum bersepakat soal tanggal lahir Yesus itu. Sana. Dulu Rasulullah itu hijrah ke Taif, tapi berbeda ketika beliau hijrah ke Habasyah itu diterima dengan sangat baik oleh seorang raja yang beragama Nasrani, Najran. Dan kemudian ketika beliau hijrah ke Taif, itu baru sampai di Taif malah dilempari sehingga balik lagi ke Mekah. Nah, hijrah yang kita peringati adalah hijrahnya Rasulullah Muhammad dari Makkah ke Yasrib. Yang Yasrib itu secara bahasa itu maknanya 2. Pertama, Yasrib itu artinya tempat yang jauh. Kita sekarang saja kan kalau sebelum ada kereta ya Bapak Ibu yang sudah ke sana itu kan naik bis saja kan 6 jam. Kalau kereta sekarang cuma 2 jam ya, cepat itu. Jaraknya kan sekitar 500 km. Itu sama dengan Tangerang Selatan, Kudus itu Pak Wali Kota. Jadi kalau saya mudik sekitar itulah jaraknya. Tapi Rasulullah jalan kaki. Dan jalan kaki pun bukan dalam rangka jalan kaki, bukan dalam situasi yang aman jalan kakinya, tetapi sangat penuh dengan ancaman. Sehingga beliau itu tidak menempuh jalur yang biasa dilalui orang perjalanan dari Mekah ke Madinah, tapi lewat jalur-jalur tertentu karena beliau harus menghindari ancaman orang-orang kafir yang bahkan dibuat sayembara kan waktu itu, yang bisa menangkap Muhammad hidup-hidup atau mati mendapatkan hadiah. Sampai kemudian beliau sampai harus sembunyi juga kan dalam perjalanannya itu, sembunyi di gua Thur kan? Sembunyi di gua Thur. Yang Bapak Ibu sekalian, bayangan kita mengenai gua itu kan beda dengan di kita kan. Kalau di kita itu kan gua itu tempat yang jauh masuk ke dalam gitu. Ini kan ternyata tidak.
Kalau kita sempat ke Gua Hira, kita naik ke Jabal Nur. Sekarang enak itu kalau Jabal Nur sudah pakai trap itu, dulu enggak itu. Itu kan kita menemukan di situ ada Gua Hira, ya. Gua di mana Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Itu kan tidak gua seperti kita, tapi hanya 2 bongkah batu besar, kemudian di atasnya ada batu yang menutupi, bawahnya langsung jurang. Nah, disitulah beliau menerima wahyu yang pertama. Ketika orang-orang kafir lalu lalang di depannya itu, sehingga beliau saking takutnya, kemudian Rasulullah menghibur Abu Bakar dengan doa yang bisa kita baca di Quran itu, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, jangan khawatir, Allah akan melindungi kita. Dan betul kan? Begitu Abu Bakar dan Rasulullah itu masuk, kemudian laba-laba itu langsung membuat sarang di depannya, yang secara logika itu menjadi satu sebab tidak mungkin orang ini ada di dalam karena ada sarang laba-laba di depan itu. Begitulah cara Allah melindungi hambanya itu. Jadi melindunginya sederhana saja dengan sarang laba-laba. Dan itulah saya kira jawaban dari doa Rasulullah dan bagaimana beliau meyakinkan Abu Bakar supaya jangan takut. Dan betul laba-laba kemudian spontan membuat sarang di situ, dan karena itu maka kemudian diabadikan di Quran dengan satu cerita yang kita bisa baca bersama-sama. Sampai kemudian beliau di Madinah, tapi beliau sebelum sampai di Madinah itu, Yasrib dalam pengertian yang kedua itu tempat yang gelap. Tempat yang gelap, tempat yang kumuh, tempat yang kotor. Itu sebagai gambaran dari keadaan kota yang memang tidak maju. Tapi yang kedua juga keadaan kota yang masyarakatnya belum disinari oleh cahaya Islam. Walaupun sebelum Rasulullah hijrah itu, setiap kali musim haji itu ada pertemuan rahasia dengan orang-orang dan para pemimpin dari Madinah atau Yasrib yang melaksanakan ibadah haji. Makanya kita menemukan di dalam sejarah itu ada Baitul Aqobah. Itu perjanjian setia di Bukit Aqobah. Yang kemudian kita sekarang ada ketika lontar jumroh itu dimulai dari salah satunya adalah jumroh Aqobah. Itu disitulah terjadi pertemuan-pertemuan rahasia setiap kali musim haji untuk menyiapkan dan mengkondisikan situasi di Madinah sebelum Rasulullah itu hijrah. Dan begitu beliau sampai, sebelum masuk ke kota Madinah, beliau istirahat di Yasrib. Istirahat di Kuba. Istirahat di Kuba selama 4 hari. Nah, cuma perlu saya jelaskan pada kesempatan ini, sebenarnya Rasulullah itu hijrah tidak pada bulan Muharram. Jadi beliau itu sampai di Kuba itu 8 Rabiul Awal. Istirahat 4 hari, tapi di Kuba itu belum membangun masjid yang pertama, yang kemudian disebut dengan Masjid Kuba, dan masjid itulah yang di dalam Al-Quran disebut dengan Masjidun Ussisa ala Taqwa, masjid yang fondasinya adalah takwa. Karena nggak ada itu, nggak digali fondasi, nggak digali bangunan seperti yang kita punya sekarang, hanya batu-batu yang dijajar untuk menjadi pembatas bahwa ini adalah masjid. Jadi fondasi utamanya adalah takwa. Yang kalau kita baca di dalam Al-Quran, masjid yang fondasinya takwa itu lebih bagus daripada masjid Ziror yang dibangun oleh orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab untuk memecah belah umat Islam. Sehingga di Quran itu dijelaskan ada masjid Ziror yang dibangun, tujuan utamanya apa? Biar umat itu terpecah belah, dibangun masjid yang lebih bagus. Tapi ternyata masjid lebih bagus itu tidak laku. Yang laku justru masjid yang tidak bagus karena fondasinya adalah takwa. Karena itu sekarang banyak masjid yang bagus yang tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena jamaahnya tidak ada. Masjidnya besar, kapasitasnya 1000, yang datang itu nolnya hilang 3. Jadi tinggal 1 imam dan makmumnya. Sholat fajar itu disaksikan Allah saking utamanya. Tapi walaupun disaksikan oleh Allah, yang datang juga tidak sebanyak yang seharusnya. Ya karena saking imamnya itu setia, juga makmumnya cuma 1, juga sawu sufufakum, padahal makmumnya cuma 1. Bagaimana rapat-rapat dengan siapa gitu. Karena itu gerakan ini gerakan yang luar biasa. Yang dibangun Rasulullah pertama kali adalah masjid. 4 hari beliau di Kuba, kemudian melanjutkan masuk ke kota Yasrib itu, yang kemudian disambut dengan nyanyian-nyanyian yang sekarang juga sering kita nyanyikan bersama itu.
Tola al-Badru alaina dan seterusnya itu dengan menggunakan rebana musik-musik yang memang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Arab. Beliau disambut luar biasa, semua berlomba menyediakan rumah untuk beliau. Tapi beliau karena terlalu banyak yang menyediakan rumah itu, kemudian tidak memilih rumah yang mana, tapi unta itu diminta untuk berjalan, di mana unta itu berhenti, disitulah Rasulullah membangun rumahnya yang pertama kali. Nah, itulah hijrah dalam pengertian historis. Nanti saya akan kembali dalam kaitannya dengan tema kita di acara S3 ini. Nah, yang keempat itu adalah fenomena dalam masyarakat modern yang disebut dengan migration atau migrasi, yang sekarang ini memang menjadi bagian dari diskursus politik dunia. Yang dengan migrasi itu kita melihat dunia yang berubah. Ya, dulu Eropa itu dikenal sebagai benua biru. Benua di mana penduduknya itu bermata biru, kan disebut benua biru, kan penduduknya bermata biru, orang-orang kulit putih itu. Tapi seiring dengan imigrasi, Eropa tidak lagi biru, kan, yang hitam juga banyak. Orang-orang itu bermigrasi dari beberapa banyak negara di Eropa, negara-negara Timur Tengah ke Eropa dengan berbagai alasan. Sebagian karena alasan ekonomi, sebagian karena alasan politik, sebagian karena alasan keselamatan dan keamanan. Tapi apapun itu menjadi sebuah realitas baru yang membuat dunia itu berubah. Tapi dunia yang berubah itu dalam konteks Islam itu semakin menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang mendunia, agama yang tidak khusus untuk orang-orang Arab, tapi agama yang untuk seluruh umat manusia. Sehingga dampak dari migrasi itu adalah bagaimana Eropa itu berubah, bagaimana negara Barat itu berubah. Dan kita melihat sekarang komposisi penduduk di Eropa itu, Muslimnya itu sudah luar biasa. Penelitian itu menunjukkan perkembangan agama yang paling besar di Barat adalah agama Islam. Sampai prosentasenya itu 300% lebih perkembangannya. Karena itu kembali ke cerita sepak bola. Dan sekarang terlihat bagaimana Islam itu menjadi agama dunia, itu karena ada proses-proses migrasi itu. Dan diproyeksi tahun 2050 prosentase Muslim dengan Kristen itu akan hampir sama. Kristen itu 31%, umat Islam nanti 2050 itu akan 30%. Cuma memang ada perubahan demografi yang harus kita menjadi kajian kita. Sekarang ini Muslim terbesar itu tidak lagi Indonesia. Data terbaru Muslim terbesar itu Pakistan. Dan tahun 2050 Muslim terbesar itu adalah India. Paling banyak. India sekarang penduduknya sudah menggeser Cina, Pak Wali Kota. India itu sekarang sudah 1,4,5 miliar. Cina itu 1,42 miliar. Jadi sekarang negara dengan jumlah penduduk terbesar itu India. Kenapa begitu? Karena di India tidak ada keluarga berencana. Jadi keluarganya itu beranak, tidak berencana. Tadi saya pada bagian ini sesuai dengan tema apa yang bisa kita petik dari semangat hijrah itu adalah semangat persatuan, semangat ukhuwah. Saya tadi membaca ayat di dalam surah Al-An'am yang di situ disebutkan walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah di jalan Allah dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah serta orang-orang yang memberikan tempat tinggal dan perlindungan kepada mereka yang berhijrah itu ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang mukmin yang sejati. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka itu ampunan atas segala dosanya dan bagi mereka itu rizki yang mulia. Kalau saya baca di dalam yang dimaksud dengan rizqun karim adalah jannatun naim. Orang yang beriman digambarkan di situ
adalah orang-orang yang berani berhijrah meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan akidahnya. Berani meninggalkan kampung halamannya demi kehidupan yang lebih baik dan peradaban yang lebih utama. Dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal, menampung orang-orang yang berhijrah itu juga orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia, dan mereka itulah orang mukmin yang sejati. Sehingga sejak peristiwa hijrah itu kemudian di kalangan umat Islam ada dua golongan umat yang luar biasa. Satu adalah muhajirin, yang kedua adalah ansor. Orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang menolong orang-orang yang hijrah. Inilah sebenarnya semangat ukhuwah yang luar biasa. Yang semangat ukhuwah itu oleh Rasulullah dilakukan dalam 3 cara. Cara yang pertama adalah mempersaudarakan kaum muslimin muhajirin dengan ansor. Dipersaudarakan mereka. Dipersaudarakan dalam bentuk ikatan-ikatan, bahkan mereka tinggal di sana. Yang belum punya istri dicarikan istri. Ini luar biasa. Karena banyak yang berhijrah itu istrinya tidak ikut, malah menghalangi suaminya supaya jangan hijrah. Nah, kira-kira kalau ada orang hijrah dari Semarang, dari Kudus ke Tangerang Selatan, kalau kita baca Al-Mithaq Al-Madinah, Piagam Madinah atau Madinah Charter itu, redaksinya luar biasa. Dalam Piagam Madinah itu semua suku, semua agama, semua kabilah yang ada di Madinah itu disebut satu persatu. Semuanya disebut dengan ungkapan yang sama, yaitu umat. Jadi kata umat di dalam Piagam Madinah itu tidak hanya merujuk kepada mereka yang beragama Islam, tetapi semua yang ada di Madinah itulah umat. Yang itu mengandung satu konsep yang dalam teori politik sekarang disebut dengan social inclusion. Semua orang itu diinklusi, diakui eksistensinya, diakui keberadaannya, berapapun jumlah anggotanya atau berapapun jumlah secara nominal. Jadi tidak ada di dalam Piagam Madinah itu istilah mayoritas dan minoritas. Tidak ada dalam Piagam Madinah itu disebut orang asli dan orang pendatang. Semuanya adalah satu umat, yang itu menunjukkan adanya satu community di mana mereka terikat satu dengan yang lain. Dalam Piagam Madinah dibuat aturan-aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan di antara ditekankan apa? Tidak boleh saling menumpahkan darah. Tidak boleh saling memancing permusuhan satu dengan yang lainnya. Dan semua harus patuh pada piagam itu. Dan disitulah kemudian kita melihat Piagam Madinah itu oleh sebagian ahli sejarah itu disebut sebagai model negara yang inklusif. Negara yang semua agama diakui. Negara yang semua suku diakui. Kalau dalam istilah sekarang adalah negara yang berbineka. Mungkin kalau saya pinjam istilah Indonesia mungkin bineka tunggal ika. Beda-beda sukunya, beda-beda agama, tapi semua adalah warga Madinah. Semua harus patuh aturan yang ada di situ. Sehingga ketika Rasulullah itu mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah, itu bukan karena mereka beragama Yahudi, mereka diusir, tapi karena mereka melanggar Piagam Madinah. Karena mereka memprovokasi orang-orang untuk saling bermusuhan. Sehingga ketika kita membaca Asbabun Nuzul Ali Imran 103, itu kita mendapatkan penjelasan bahwa suku Aus dan suku Hajrat, dua suku terbesar di Madinah itu kan saling diadu satu dengan yang lainnya dengan provokasi orang-orang Yahudi. Yang karena itu kemudian mereka saling membanggakan primordialisme kesukuannya, slogan-slogan perang suku dihidupkan lagi. Yang kemudian karena itu Allah mengingatkan dengan menurunkan surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan seterusnya. Dan yang menarik di situ, Quran menggunakan lafaz hablun. Di dalam Quran itu lafaz hablun itu 4 kali.
Kemudian fubalah itu 2 kali. Yang hablun itu artinya adalah ikatan yang kita itu tidak terputus satu dengan yang lain. Ikatan yang kita punya jaringan yang kokoh. Jadi ketika Quran bicara ikatan itu ada lafaz yang digunakan adalah hablun, yang kedua itu urwatun. Al-urwah al-wuthqa itu jaringan ikatan yang sangat kuat, lam fisomalaha, yang dengan itu kita tidak akan pernah bisa tergoyahkan, tidak akan pernah bisa tercerai-beraikan. Karena itu maka kalau kita bicara pada konteks ini, peristiwa hijrah adalah peristiwa di mana Rasulullah membangun masyarakat yang inklusif, masyarakat yang multi religion, masyarakat yang multi etnik, multi rasial, mungkin dalam istilah sekarang itu multikultural, yang oleh Robert N. Bella itu masyarakat Madinah itu disebut sebagai masyarakat yang melampaui masyarakat pada zamannya. Dia menulis dalam bukunya Beyond Belief itu menggambarkan betapa Islam sejak awal memberikan satu contoh dan model bahwa masyarakat dunia di masa depan itu akan seperti itu.